Surabaya, pukul 23.45. Jalanan kota yang biasanya riuh kini sepi seperti kota mati. Lampu jalan berdiri berderet, tapi sinarnya temaram, beberapa bahkan berkedip-kedip seperti kehabisan daya. Angin malam membawa aroma asin dari laut yang bercampur bau got, menyusup di antara ganggang sempit. Sesekali, suara becak tua lewat, rodanya berdecit nyaring sebelum hilang di tikungan. Di kejauhan, klakson truk kontainer terdengar berat, bergema di udara. Tapi selain itu, hening. Hening yang aneh, seolah semua orang memilih untuk berdiam di rumah, menutup pintu rapat-rapat. Di sebuah kamar kos sederhana, Farel duduk bersandar di kursinya. Layar laptopnya menampilkan timeline editing video makanan terakhirnya berjudul 10 soto terlezat di Surabaya. Tapi pikirannya tidak fokus. Jam di ponselnya menunjukkan hampir tengah malam, dan ia masih membuka Instagram, membalas komentar. Sampai sebuah notifikasi DM masuk. Akun pengirimnya aneh, tidak ada foto profil, hanya nama rujak setan Surabaya. Datanglah malam ini. Ada rujak cingur paling otentik di Surabaya. Lokasi, Gang 7, dekat Makam Keputih. Jam 12 tepat. Jangan ajak siapa-siapa. Farel mengernyit. Makam Keputih? Ia tahu tempat itu. Kuburan luas di pinggiran kota, terkenal angker sejak zaman kolonial. Bahkan warga sekitar menghindari lewat sana saat malam. Apalagi jam segini. Ia menggeser layar, membaca lagi pesan itu. Tak ada emoji, tak ada basa-basi. Singkat, dingin, seperti perintah. Rasa penasaran mulai menggelitik. Farel memang terbiasa mendapat undangan dari pedagang makanan, tapi biasanya formal, pakai salam, perkenalan, bahkan portofolio. Undangan kali ini lain. Ada sesuatu yang mengundang sekaligus mengancam. Ia hampir mengabaikannya, sampai matanya tertuju pada satu kalimat di feed orang lain yang kebetulan ia lihat di beranda. Kalau belum coba rujak cingur setan, hidupmu belum lengkap. Rasanya, hidup. Kata itu, hidup, menempel di kepalanya. Bukan enak, bukan autentik, tapi hidup. Apa maksudnya? Segar? Pedasnya bikin bernafas tersengal? Atau sesuatu yang lain? Ia mencoba mencari di Google. Tidak ada. Tidak satupun hasil yang menyebut rujak cingur setan Surabaya. Seolah tempat itu hanya eksis di cerita-cerita orang yang pernah makan, lalu hilang. Mungkin inilah kesempatan membuat konten eksklusif, pertama di YouTube, tentang kuliner misterius ini. Tanpa pikir panjang, Farel mengambil kamera DSLR, lensa wide, tripod lipat, dan mikrofon kecil yang biasa ia pakai. Ia memasukkannya ke dalam tas, lalu mengenakan jaket hitam. Jarum jam hampir menyentuh angka 12 ketika ia menghidupkan motornya. Mesin menggeram pelan, dan ia melaju menembus jalanan kota yang lengang. Sesekali, lampu sorot kendaraan memantulkan bayangan pohon di aspal, seperti tangan-tangan panjang yang mencoba meraih. Perjalanan menuju Gang 7 melewati jalan besar yang mulai sunyi, lalu berbelok ke jalan kecil di belakang perumahan lama. Rumah-rumah tua berdiri rapat, sebagian gelap tanpa cahaya lampu. Asap tipis keluar dari selokan, menambah aroma lembab yang menusuk hidung. Semakin dekat ke Makam Keputih, udara berubah. Dingin, tapi bukan dingin yang segar, dingin yang kaku, seperti masuk ruangan ber-AC terlalu lama. Akhirnya ia tiba di mulut Gang 7. Lebarnya hanya cukup untuk satu motor lewat, tembok di kedua sisi dipenuhi lumut. Lampu jalan di sana mati total, hanya diterangi sinar pucat dari bulan separuh yang mengintip di balik awan. Dari ujung gang, samar-samar terlihat cahaya kuning berpendar. Lampu Petromax. Suaranya berdesis pelan,
seperti nafas panjang yang tertahan. Farel mematikan mesin motor. Ia bisa merasakan matanya harus beradaptasi dengan gelap, tapi telinganya menangkap bunyi lain, bunyi ketukan pisau di talenan, ritmis, pelan, tak, tak, tak. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ada rasa aneh, campuran antara semangat dan ketakutan. Ia tahu, dari titik ini, kalau ia berbalik pulang, semua rasa penasaran akan membunuhnya pelan-pelan. Dan kalau ia maju, entah apa yang menunggunya. Ia menarik nafas, lalu melangkah masuk. Di sebelah kanan gang, berdiri pagar besi berkarat yang memisahkan jalan dari deretan nisan makam keputih. Beberapa nisan tampak miring, sebagian lagi ditutupi rerumputan liar. Angin membawa suara seperti gumaman samar, entah dari mana asalnya. Langkah Farel melambat ketika cahaya petromax semakin dekat. Dari jarak sekitar 10 meter, ia mulai melihat bentuknya. Sebuah warung tenda sederhana, kainnya usang, warnanya sudah pudar menjadi abu-abu kecoklatan. Di meja panjang di bawahnya, terlihat piring-piring berisi potongan lontong, tahu, tempe, dan cingur. Dan di balik meja itu, berdiri seorang pria parubaya dengan rambut klimis ke belakang. Senyumnya lebar, terlalu lebar, seolah dipaksakan. Pria itu menatapnya langsung, seakan sudah tahu Farel akan datang. "Selamat malam, Nak. Sudah siap makan rujak cingur yang paling hidup di Surabaya?" Suara pria itu berat, namun ada nada licin di baliknya. Farel tersenyum ragu, tapi ia sudah mengeluarkan kamera. "Siap, Pak, saya Farel, mau liput sedikit untuk channel YouTube saya." Pak Kumis mengangguk, matanya tak lepas dari Farel. "Bagus, kalau begitu, kamu datang di waktu yang tepat. Malam ini, bahan kami baru saja didapat." Lampu petromax di sudut tenda berdesis halus, nyalanya bergetar setiap kali angin malam menyapu. Cahayanya kuning pucat, membuat segala sesuatu di bawahnya tampak seperti potongan film lama yang pudar warnanya. Tenda itu kecil, hanya cukup menampung satu meja panjang dan 3 bangku kayu yang catnya sudah mengelupas. Kanvas tenda sudah lusuh, warnanya sulit dikenali, mungkin dulu merah atau oranye, tapi kini lebih mirip abu-abu kotor. Beberapa bagian kanvas tampak terbakar lubang-lubang kecil, seolah pernah terkena percikan api. Aroma petis yang pekat segera menyerbu hidung Farel. Biasanya, bau petis yang kuat bisa membangkitkan selera makan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang ganjil. Di balik gurih manisnya bumbu kacang dan petis, terselip bau lain, bau anyir samar, seperti darah yang baru mengering. Bau itu hanya muncul sesekali, terbawa angin, lalu menghilang, membuatnya tak yakin apakah ia hanya berhalusinasi. Pria parubaya yang karib dipanggil Pak Detarjo berdiri di balik meja, memegang pisau dapur besar. Bajunya rapi, kemeja putih dengan rompi hitam, tapi ada noda kecoklatan di pergelangan tangannya, bukan noda saus, terlalu gelap warnanya. Senyumnya tetap mengembang lebar, namun mata itu kosong, tak memantulkan cahaya petromax, seperti 2 sumur hitam yang dalam. Farel memandang sekeliling. Hanya ada satu pelanggan lain di sana. Seorang pria kurus berjaket tebal, duduk membelakangi jalan. Ia menunduk menatap piringnya, memegang sendok dan garpu. Gerakannya lambat, mekanis, seakan setiap suapan adalah tugas, bukan kenikmatan. Tidak ada suara mengunyah, tidak ada komentar enak atau pedasnya mantap seperti biasanya orang makan rujak. Piringnya sudah setengah habis ketika tiba-tiba, tanpa alasan, pria itu meletakkan sendok, berdiri, dan berjalan keluar tenda. Ia tak menoleh ke arah Farel, tak membayar, tak pamit pada Pak Detarjo. Langkahnya cepat, menghilang begitu saja ke kegelapan gang. Farel menatap piring yang ditinggalkan. Beberapa potong cingur masih tergeletak di atasnya, bumbunya setengah tercampur. Bukan hal biasa bagi orang untuk meninggalkan rujak Surabaya,
apalagi kalau enak. "Pelanggan lama?" tanya Farel, mencoba terdengar santai. Pak Detarjo tersenyum lebih lebar lagi, memperlihatkan gigi yang, entah kenapa tampak terlalu banyak. "Oh, dia sudah sering datang. Kadang selesai makan, kadang tidak." Farel mengeluarkan kamera DSLR-nya. Ia mulai merekam pemandangan warung, menggerakkan lensa perlahan untuk menangkap detail. Meja kayu dengan garis-garis bekas potongan pisau, toples-toples berisi kerupuk, cabai, kacang tanah, dan petis yang mengkilap seperti lumpur pekat. Ia memfokuskan kamera pada tangan Pak Detarjo yang tengah memotong lontong. Pisau bergerak cepat, tak, 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 iramanya konsisten. Namun sesekali, pisau itu memotong sesuatu yang tidak terlihat di permukaan, entah tulang kecil, entah bagian kenyal, dan terdengar bunyi, krek, halus, diikuti tawa tipis dari mulut Pak Detarjo. Saat asyik merekam, Farel merasa ada sesuatu yang berubah di udara. Dingin merayap dari belakang lehernya, berbeda dari angin malam biasa. Seperti napas yang menghembus pelan, terlalu dekat. Ia menoleh cepat. Kosong. Hanya gelap gang dan pagar berlumut pemisah makam. Tapi saat ia kembali fokus ke kamera, layar LCD-nya menangkap sesuatu, bayangan samar di pojok frame, berdiri di balik Pak Detarjo. Bentuknya seperti perempuan berambut panjang, wajahnya tak terlihat, hanya kepala yang sedikit menunduk. Farel menurunkan kamera, menatap langsung ke arah yang sama. Tidak ada siapa-siapa. "Pak, ada orang di belakangnya?" tanyanya, mencoba terdengar datar. Pak Detarjo berhenti memotong. Senyumnya hilang sejenak, lalu kembali lagi. "Ah, mungkin dia yang menunggumu dari tadi." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Farel meremang. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan mengatur tripod dan mikrofon. "Boleh saya rekam prosesnya, Pak? Biar penonton lihat, ini benar-benar rujak cingur Surabaya asli." Pak Detarjo mengangguk. "Silakan, tapi ingat, jangan terlalu dekat. Ada rahasia yang hanya boleh dilihat oleh mereka yang mau ikut selamanya." Kalimat itu menggelitik rasa penasaran, tapi juga membuatnya waspada. Farel menekan tombol record dan membiarkan kamera merekam dari sudut meja. Tiba-tiba, dari luar tenda terdengar suara langkah kaki, pelan tapi mantap. Bukan satu orang, lebih dari satu. Bayangan orang-orang mulai terlihat di balik kain tenda, bergerak tanpa suara, mengelilingi. Pak Detarjo tidak bereaksi, seolah sudah terbiasa. Ia hanya terus meracik rujak, cingur, tahu, tempe, sayuran, lontong, semuanya dipotong cepat lalu dicampur dengan bumbu kacang dan petis dicobek batu. Tangannya cekatan, tapi ada gerakan aneh. Setiap kali ia menambahkan potongan cingur, matanya menatap kosong, seperti mengingat sesuatu yang jauh. Farel mulai merasa dadanya sesak. Udara di dalam tenda seperti menebal. Ia kembali melirik ke kamera, dan hampir menjatuhkannya. Di layar, ia melihat jelas, di belakang Pak Detarjo, berdiri sosok perempuan pucat, wajahnya menghadap kamera, matanya terbuka lebar tapi kosong, bibirnya bergerak pelan seperti sedang membisikkan sesuatu. Ia menoleh langsung ke sana, lagi-lagi kosong. Tidak ada siapapun. Tapi aroma anyir itu kini semakin kuat, menusuk hidungnya sampai membuatnya hampir mual. Pak Detarjo menatapnya, tersenyum. "Nak, kau yakin ingin merasakan rujak yang hidup?" Pak Detarjo menaruh piring di hadapan Farel. Piring enamel putih dengan pinggiran biru itu tampak sederhana, tapi isinya, entah kenapa membuat mata sulit lepas. Potongan lontong tertata di dasar, diselimuti sayuran rebus yang masih mengeluarkan uap tipis. Di atasnya, potongan tahu, tempe, dan cingur, hitam kecoklatan, berkilau basah di bawah cahaya Petromax. Bumbu kacang yang kental mengalir menutupi semuanya,
Warnanya coklat tua dengan kilau minyak yang bergerak pelan seperti darah kental. Farel mengangkat sendok perlahan. Kamera di tripod merekam dari samping, memastikan setiap detail tertangkap. Bagaimana sendok menyendok potongan cingur yang kenyal, bumbu kacang menetes lambat dari ujungnya, jatuh kembali ke piring, menciptakan bunyi plok yang lembut tapi terasa intim. Di bawah lampu Petromax, minyak pada bumbu memantulkan cahaya kekuningan, membuatnya tampak seperti lapisan tipis emas cair. Aroma peti semakin tajam, menyelip di antara wangi kacang sangrai, dan lagi-lagi, ada bau samar yang bukan bagian dari resep kuliner. Bau besi, seperti koin logam basah atau darah. Farel menarik napas panjang sebelum memasukkan suapan itu ke mulut. Begitu cingur menyentuh lidahnya, sesuatu yang aneh terjadi. Suara di sekitarnya berubah. Suara desis Petromax melemah, suara jangkrik mendadak hilang, bahkan bunyi jauh kendaraan pun lenyap. Yang tersisa hanyalah dentuman rendah. Dum, dum, dum. Mirip detak jantung, tapi lebih berat, seakan datang dari perut bumi. Sensasi panas mulai menjalar dari tengkuknya, turun ke tulang punggung, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Bukan panas pedas cabai, tapi panas yang basah, seperti tangan berkeringat yang menyentuh kulitnya dari dalam. Matanya terbuka lebar, pupilnya membesar. Untuk sesaat, rasa rujak itu seperti ledakan, gurih, manis, sedikit asam, tapi di baliknya ada rasa lain yang tidak bisa ia definisikan. Rasa daging yang terlalu familiar. Farel menelan. Dan di saat itu juga, kamera di tripod menangkapnya. Di belakang Pak Detarjo, berdiri sosok perempuan pucat. Rambutnya panjang berantakan menutupi sebagian wajah, tapi bibirnya terlihat jelas, hitam kebiruan, pecah-pecah, seolah sudah lama tenggelam di air. Matanya menatap lurus ke lensa kamera, bola matanya putih susu tanpa pupil. Bibir perempuan itu bergerak pelan, membentuk kata-kata tanpa suara. Farel tidak sadar bahwa kedua tangannya kini menggenggam sendok terlalu erat. Suara detak jantung di telinganya semakin keras, dan udara di dalam tenda menebal, membuat napasnya berat. Pak Detarjo hanya berdiri, menatapnya, senyum tak pernah surut. "Bagaimana, Nak? Kau merasakannya, bukan?" Suaranya berat, hampir berbisik, tapi entah kenapa terdengar jelas di tengah keheningan. Tiba-tiba, kepala Farel terhentak ke belakang. Matanya berputar, mulutnya terbuka, mengeluarkan suara napas yang panjang dan basah. Kamera merekam semuanya, bagaimana dari bibirnya keluar suara yang bukan miliknya. Suara perempuan, serak, terputus-putus, namun penuh amarah. "Tolong, mereka, ambil kami. Setiap purnama, cingur ini, bukan sapi." Suara itu membuat api dari Petromax bergetar, seolah merespons. Udara di sekeliling mendingin drastis, sampai uap napas terlihat keluar dari mulut Farel. Kursi yang ia duduki berderit, tubuhnya bergerak spasme, tangan mencengkeram meja. Matanya kini berubah, pupilnya mengecil, dan di sekelilingnya, garis merah urat darah membentuk pola seperti retakan kaca. Pak Detarjo tetap diam, tapi senyumannya kini lebih mirip seringai. "Ah, kau dapat dia." Bagus, sudah lama dia ingin bicara. Tangan Farel terangkat sendiri, menunjuk ke arah kamera. Suara perempuan itu keluar lagi, lebih keras. "Jangan makan, jangan datang, mereka ambil wajahmu untuk dijual." Kain tenda berkibar meski tidak ada angin. Dari luar, terdengar suara langkah kaki, banyak, mengitari warung. Siluet orang-orang berdiri diam, menonton. Farel tiba-tiba menunduk, napasnya terengah-engah. Tangannya meraih leher, seperti mencoba mencabut sesuatu yang mencekik dari dalam. Kamera menangkap wajahnya, setengah senyum Pak Detarjo, setengah wajah pucat dingin perempuan tadi, bergantian muncul di detik yang berbeda,
seolah dua wajah berebut tempat pada satu kepala. Bumbu kacang di piring mulai berubah warna, dari coklat tua menjadi merah pekat, mengeluarkan aroma anyir yang kini jelas. Dan di tengah semua itu, Farel berhenti bergerak. Tubuhnya membeku. Lalu, perlahan, ia mengangkat kepala dan menatap kamera langsung. Senyumnya kini identik dengan senyum Pak Detarjo, lebar, terlalu lebar, mata kosong. Sekarang, giliranmu mencicipi, katanya, dan kali ini, itu suara Farel sendiri. Suara yang keluar dari mulut Farel kini tak lagi milik dirinya. Itu suara perempuan, serak dan patah-patah, seperti datang dari tenggorokan yang penuh lumpur. Cingur, ini, bukan, sapi. Tapi, tumbal, manusia. Mata Farel membelalak, tapi tatapannya kosong, menembus warung, menembus malam, seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang biasa. Lampu Petromax bergetar, nyalanya menguning redup. Di luar tenda, bayangan-bayangan yang berdiri dia mulai bergerak mendekat, tapi tidak mengeluarkan suara langkah, seolah kaki mereka tak menyentuh tanah. Farel tersentak, tubuhnya kaku, lalu, seperti ditarik ke dalam pusaran, kepalanya menunduk, napasnya terhenti sesaat. Pandangannya gelap, lalu gambar-gambar mulai bermunculan di benaknya. Sesaat kemudian, sebuah pemandangan flashback muncul dalam pandangan Farel. Sebuah purnama penuh. Langit Surabaya malam itu benderang, tapi di bawah tanah, gelap menelan segalanya. Sebuah lorong batu basah terbentang, menurun menuju sungai bawah tanah yang airnya mengalir lambat, berwarna pekat seperti tinta. Dinding lorong dipenuhi akar-akar besar yang menggantung seperti urat daging. Bau tanah bercampur anyir darah begitu kental, membuat udara sulit dihirup. Di tepi sungai, sebuah tungku besar menyala. Api dari kayu jati berkobar, memantulkan cahaya oranye ke dinding basah. Di atasnya, sebuah kuali besi raksasa mendidihkan air bercampur rempah, jahe, serai, daun salam, tapi aromanya aneh, terlalu manis, menutupi bau yang lebih busuk. 4 pria berkerudung hitam berdiri mengelilingi kuali. 2 di antaranya memegang sesuatu, sebuah kepala manusia, rambutnya tergerai, mata terpejam. Kulit wajahnya pucat keabu-abuan, bibirnya membiru. Seorang di antaranya, siluetnya mirip Pak Detarjo tapi lebih muda, membawa pisau panjang. Dengan gerakan lambat, ia memotong bagian hidung hingga ke ujung bibir, menyisakan potongan daging berbentuk lengkungan, cingur manusia. Potongan itu dimasukkan ke dalam kuali. Air mendidih memercik, aroma lemak manusia bercampur rempah mulai memenuhi ruangan. Pria itu tersenyum tipis, lalu mengucapkan mantra dalam bahasa yang asing. Darah untuk kekayaan, wajah untuk cita rasa, jiwa untuk melayani selamanya. Di sisi lorong, terlihat barisan orang yang terikat. Mata mereka tertutup kain, mulut disumpal, tubuh bergetar ketakutan. Satu persatu akan dibawa ke depan kuali setiap kali purnama. Dan setelah kepala mereka direbus, tubuhnya akan dibuang ke sungai pekat itu, diseret arus ke tempat entah di mana. Arwah yang kini merasuki Farel berdiri di antara mereka, seorang perempuan muda, mengenakan kebaya basah, rambutnya menempel di wajah. Ia ingat betul bagaimana rasa air mendidih saat cingurnya diambil, bagaimana kesadarannya tercerabut dari tubuhnya, lalu terjebak di lorong itu, menunggu purnama berikutnya, menunggu korban baru. Tiba-tiba suara Farel menggelegar, nyaring, memecah keheningan warung. Setiap purnama, satu diambil. Mereka bilang untuk rezeki, untuk dagang laris, tapi itu, untuk memanggil kami, membuat kami terikat di sini. Kursi yang diduduki Farel bergetar, tubuhnya menegang seperti sedang disetrum. Pak Detarjo hanya berdiri, menatap dengan mata yang kini tampak lebih gelap, hampir hitam seluruhnya. Senyum di bibirnya tipis, tapi matanya berkata, jangan bocorkan terlalu banyak.
Tiba-tiba, tenda warung meriap seperti ditiup angin kencang dari dalam. Bayangan-bayangan di luar tenda kini jelas terlihat. Mereka adalah orang-orang dengan wajah tak utuh. Ada yang hidung dan mulutnya hilang, ada yang wajahnya seperti lelehan lilin, ada pula yang hanya memiliki lubang menganga di tengah muka. Mata mereka menatap kosong, tapi tatapan itu menusuk, penuh kelaparan. Arwah dalam tubuh Farel menoleh ke sekeliling, panik. Mereka, yang kau lihat itu, semua pernah duduk di sini, makan di sini, lalu menghilang. Sama sepertimu, kalau tak keluar malam ini. Pak De Tarjo melangkah pelan ke arah Farel. Cukup, ucapnya lirih. Kau mengganggu pelanggan. Tapi arwah itu malah tertawa lirih, getir. Pelanggan? Mereka, bahan mentahmu berikutnya bukan? Pak De Tarjo mendengus. Kau sudah mati. Diamlah, atau aku masukkan kau kembali ke dalam kuali. Api Petromax mendadak membesar, memercik, membuat tenda bergetar. Bau anyir kini begitu kuat, menusuk, bercampur dengan aroma bumbu kacang yang anehnya tetap menggoda. Farel tiba-tiba terhuyung, tangannya memegang kepala. Arwah itu seakan ditarik paksa dari dalam tubuhnya. Ia menjerit, suara jeritannya bergema aneh, seperti bergema dari dasar sumur. Lalu, hening. Farel terduduk, napasnya terengah-engah. Ia menatap kamera yang masih merekam, dan di layar kecil itu, ia masih bisa melihat wajah perempuan pucat berdiri di belakang Pak De Tarjo, menatapnya tanpa berkedip. Farel bangkit dari kursi dengan tubuh gemetar. Kepalanya terasa berat, seolah masih ada sisa suara arwah yang bergema di tengkoraknya. Napasnya pendek-pendek, dadanya naik turun cepat. Kamera di tripod masih merekam, lampu indikatornya berkedip merah. Dalam frame, wajahnya pucat, matanya liar. Ia tahu semua yang barusan terjadi, suara perempuan, bayangan di belakang Pak De Tarjo, bahkan sosok-sosok tanpa wajah, terekam jelas. Ia harus pergi. Sekarang. Farel meraih tasnya, tapi tangannya terhenti ketika mendengar suara Pak De Tarjo di belakangnya. Nak, kau belum bayar, katanya pelan. Suara itu datar, tapi setiap kata seperti paku yang dipukul masuk ke tulang belakang. Aku transfer aja, Pak, jawab Farel terbata. Ia melangkah mundur, matanya mencari celah keluar dari tenda. Pak De Tarjo tidak bergerak, tapi senyumnya mengembang lagi. Tidak usah. Kau sudah bayar, dengan cukup mahal. Suara itu diiringi gerakan aneh di luar tenda. Bayangan-bayangan yang tadi diam kini bergerak masuk. Satu persatu, pelanggan setia itu melangkah ke dalam cahaya Petromax. Tubuh mereka terlihat normal dari leher ke bawah, tapi wajah mereka tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit datar atau lubang hitam menganga di tengah muka. Mereka duduk di bangku, menghadap piring kosong di depan mereka. Tangannya bergerak seperti sedang mengunyah, tapi tidak ada yang masuk ke mulut yang tak ada. Hanya suara ngik-ngik lirih yang menggema dari tenggorokan. Farel mundur, punggungnya menabrak tiang tenda. Kakinya ingin lari, tapi tubuhnya seperti dibekukan. Kamera di tripod menyorot tepat ke wajahnya, dan dalam layar kecilnya, ia melihat hal yang membuatnya hampir pingsan. Di belakangnya, bayangan perempuan pucat itu kini berdiri persis di atas bahunya, menunduk, bibirnya menyentuh telinga Farel. Jangan biarkan dia memberi gigitan pertama, atau kau akan tinggal di sini selamanya. Itu sudah cukup untuk memutuskan. Farel menerjang keluar, kain tenda terhempas, udara dingin gang menyambutnya. Ia menyalakan motor dengan tangan gemetar, mesinnya batuk-batuk sebelum akhirnya menyala. Tanpa menoleh, ia melesat menembus kegelapan gang, hanya ditemani suara desis Petromax yang makin lama makin jauh. 3 hari kemudian, video itu diunggah ke kanal YouTube milik Farel dengan judul
Rujak cingur paling aneh di Surabaya, ada yang ikutin aku? Thumbnailnya memperlihatkan meja rujak di bawah lampu Petromax, dengan efek lingkar merah mengelilingi bayangan perempuan di belakang Pak Detarjo. Dalam 24 jam, video itu menembus 1,5 juta penonton. Komentar membanjir. Gila, merinding parah pas menit pukul 8.17, siapa tuh di belakang penjualnya? Gue coba post di menit pukul 10.55, kayak ada tangan dari bawah meja. Kenapa tiba-tiba rasanya pengen makan rujak cingur tengah malam ya? Namun, mulai hari keempat, komentar berubah. Penonton yang menonton video sampai habis mulai mengeluh mengalami mimpi aneh. Duduk di sebuah warung tenda remang, memakan rujak dengan aroma petis yang kuat, lalu di belakang mereka terdengar suara langkah kaki mendekat. Beberapa akun yang menulis komentar itu menghilang begitu saja, profilnya hilang, atau jika dihubungi lewat DM, tidak pernah membalas. Dan anehnya, jumlah penonton video itu terus naik, bahkan tanpa Farel mempromosikannya lagi. Malam ke-7 datang. Di sebuah gang sempit dekat makam Keputih, lampu Petromax menyala lagi. Pak Detarjo berdiri di balik meja, tersenyum. Di kursi terdekat, duduk seorang anak muda yang wajahnya tidak asing, Farel. Senyum lebarnya sama persis seperti Pak Detarjo, matanya kosong. Di atas meja, sebuah kamera DSLR tergeletak, lensanya menghadap ke arah pintu masuk gang, seolah menunggu pelanggan berikutnya. Dan di luar gang, di layar-layar ponsel yang memutar video itu, entah kenapa, aroma petis bercampur aroma amis darah busuk mulai tercium. Malam ini, kamu sudah mendengar kisah tentang rujak cingur yang bukan dari sapi, tentang Purnama yang menelan satu nyawa, dan tentang video yang membawa maut bagi siapapun yang melihatnya hingga akhir. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu sadar bahwa kamu juga baru saja menonton sampai habis? Jika mulai tercium aroma petis di kamar kamu, atau kamu bermimpi duduk di warung Petromax sambil disodori sepiring rujak, ingatlah satu hal, jangan sampai menghabiskannya. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi peringatan. Karena mereka yang menganggapnya hiburan, seringkali menjadi bagian dari menunya berikutnya. Jika kamu ingin orang-orang terdekatmu tahu rahasia ini sebelum terlambat, sebarkan video ini sekarang. Tekan subscribe, bukan untuk aku, tapi untuk memastikan kamu masih terhubung dengan dunia ini saat Purnama berikutnya datang. Tinggalkan komentar, biar aku tahu siapa saja yang sudah selamat sejauh ini. Dan, beri like sebelum bayangan di belakangmu ikut memutuskan untuk mengetuk bahumu malam ini.